Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Angka Wizra. Saya akan menampilkan presentasi saya yang berjudul tentang bencana dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bencana dan pembangunan berkelanjutan. Yang akan kita bahas saat ini yaitu yang pertama tentang bencana, yang kedua pembangunan berkelanjutan. Bencana. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya rentan akan bencana. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikolog. Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indonesia, Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik berada di utara Papua dan Maluku Utara. Di sekitar lokasi pertemuan lempeng inilah terjadi akumulasi energi tabrakan hingga sampai suatu titik pelepasan bumi tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi dan akhirnya energi tersebut akan dilepas dalam bentuk gempa bumi. Pelepasan energi sesaat ini menimbulkan berbagai dampak terhadap bangunan akibat percepatan gelombang seismik, tsunami, longsor, dan liquefaction. Besarnya dampak bumi terhadap bangunan bergantung pada beberapa hal, di antaranya adalah skala gempa, jarak epicenter, mekanisme sumber, jenis lapisan tanah di lokasi bangunan, dan kualitas bangunan. Total bencana di Indonesia pada tahun 2020, dampak bencana alam pada periode 1 Januari sampai 1 Juli 2020, sebanyak 198 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2.326.092 menderita dan mengungsi, 273 orang luka-luka, sedangkan dampak dari bencana non-alam, epidemi COVID-19, 57.777 kasus, 2.934 meninggal dunia, 25.595 sembuh. Selanjutnya, dampak bencana terhadap pembangunan berkelanjutan. Bencana yang rentan di Indonesia dapat berpengaruh terhadap pembangunan, sebab dalam prakteknya, saat terjadi bencana, sumber daya pembangunan yang digunakan untuk modal pembangunan direlokasikan untuk pemulihan ekonomi wilayah berdampak bencana. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan SDGs atau Sustainable Development Goals adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan bisnis. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman atau diversity, menggunakan pendekatan interaktif, meminta perspektif jangka panjang. Selanjutnya, masalah pembangunan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan sekarang telah merupakan komitmen setiap orang, sadar atau tidak sadar, yang bergelut di bidang pembangunan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan juga tidak dapat diabaikan dalam pembangunan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif pembangunan berkelanjutan. Dampak positif pembangunan berkelanjutan yang pertama, penduduk akan memiliki penghasilan tetap sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan aneka barang di masyarakat karena perindustrian terus-menerusnya. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku atau bahan mentah yang melimpah di perindustrian. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja bagi penduduk karena proses produksi yang terus-menerus. Yang keempat, pengetahuan masyarakat tentang teknologi kerja meningkat. Yang kelima, memperkecil ketergantungan negara pada luar negeri karena menurunnya angka impor barang dan jasa.
Dampak negatif pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, terjadi polusi udara disebabkan oleh asap-asap dan pabrik akibat dari produksi terus-menerus. Yang kedua, apabila tidak ditangani dengan baik, maka limbah industri dari pabrik dan industri yang akan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, akibat pencemaran akan menyebabkan kerusakan lingkungan, wabah penyakit, dan menghilangkan keindahan alam. Pengaruh bencana banjir terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, adanya kerusakan rumah-rumah masyarakat maupun lahan pertanian yang menimbulkan kerugian harta dan benda dalam jumlah yang sangat besar yang menghambat TPB 1, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, fasilitas umum yang ikut berdampak diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, kerusakan beberapa sarana transportasi, jalan, dan jembatan hingga tempat usaha. Itulah yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.